Pemirsa masih bersama kami di One on One, Bapak Irfan Syah, Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Pak, kita lanjutkan perbincangan kita hari ini. Tadi kan kita ngomongin soal kerjasama internasional antara Bakamla dan juga negara-negara lain. Bentuk kerjasamanya seperti apa aja sih, Pak? Sebenarnya yang seperti saya sampaikan sebelumnya tadi bahwa kita banyak kerjasama untuk capacity building, meningkatkan itu skill anggota kita. Selain itu kita juga ikut aktif di organisasi Coast Guard dunia. Ada namanya pertemuan setiap tahun, kita ada namanya Coast Guard Global Summit gitu. Ada. Kemudian kemarin terakhir kita ikut di Australia namanya pertemuan Hagam, itu seluruh kepala Coast Guard Asia. Dan terakhir kita juga namanya ada ASEAN Coast Guard Forum. Itu merupakan inisiatif dari Bakamla RI untuk membentuk Coast Guard di ASEAN. Jadi kita harus kompak di ASEAN itu jaga lautnya sama-sama. Mudah-mudahan bisa meningkatkan keamanan dan ketenangan di Laut Cina Selatan. Itu karena kita di sekitar itu kapal-kapal kita. Dan ini sudah berjalan sampai 4 tahun berturut-turut. Yang 2 tahun pertama kita sebagai chairman, sebagai ketuanya. Kemudian sudah diganti Filipina, kemarin di Thailand. Tahun depan mungkin Filipina lagi karena sudah diminta dari mereka. Dan ini sangat efektif untuk pertukaran latihan dan kita juga kerjasama di bidang information sharing. Di Bakamla sendiri kita punya 4 puskodal, Mbak, 4 command center. Pertama, command center 3 itu di masing-masing zona Bakamla. Zona Bakamla Barat di Batam, zona Bakamla Tengah itu di Manado, zona Bakamla Timur itu di Ambon. Kemudian ada command center di pusat di Mabes Bakamla. Dan ini kita melaksanakan information sharing. Tidak hanya dengan negara lain, dengan instansi terkait juga kita. Malah kalau di dalam negeri, setiap pagi kita ada daily brief. Jam 7 pagi semua puskodal yang terkait dengan kita on semua, kita sharing-sharing informasi dan perkembangan termasuk kejadian-kejadian yang menonjol. Kemarin kejadian bencana itu kita sharing di situ juga. Jadi kita saling berbagi informasi di situ. Nah, rencananya Pak, saya baca-baca juga kalau Bakamla itu akan membuka 35 kantor NMSS, National Maritime Security System. Itu seperti apa Pak? Akan dibuka di mana saja? Betul. Jadi kita sekarang lagi berjalan, sudah mulai. Kita akan membangun namanya National Maritime Surveillance System. Ini kita akan membentuk 35 stasiun pemantauan dan stasiun peringatan dini tersebar di beberapa daerah. Dan kita fokus di corong-corong strategis di ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia, ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3. Kita pasang pemantauan semua. Targetnya 2007 sudah selesai. 2027 sudah selesai semua. Dan kita bisa berinteraksi. Insya Allah mudah-mudahan apapun yang lewat di laut kita bisa deteksi. Ya, sampai sampah lewat pun kita bisa lihat. Nah, ini 35 kantor ini dukungan dari mana saja nih Pak lahannya? Lahannya sebagian diberikan oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah pemerintah daerah kita sekarang ini semuanya kooperatif, baik hati, dan beberapa malah memberi lebih dari yang kita minta. Dan responnya juga cepat. Ini juga saya juga senang karena menunjukkan bahwa wawasan dan visi maritim keamanan laut mereka di daerah-daerah ini cukup baik gitu. Terutama kepala-kepala daerah yang baru sekarang ini. Dan kedepannya kita juga ada rencana pengadaan pesawat terbang. Pesawat terbang ini sangat vital karena ini untuk meningkatkan efisiensi patroli kita. Jadi tidak hanya kapal kita mondar-mandir cari sasaran, cari target. Patroli udara dulu, udah dapat baru kita kerahkan kapal kita. Jadi lebih
efisien dan hemat bahan bakar kita. Biaya anggaran kita juga bisa. Menarik sekali nih Pak soal Bakamla. Nah, saya mungkin ingin menyentil sedikit sisi personal dari Pak Irfansyah sendiri. Pak Irfansyah ini kan tumbuh dari kultur TNI Angkatan Laut begitu. Gimana nih Pak pengalaman Bapak untuk membentuk cara Bapak dalam memimpin Bakamla RI? Ya, kalau saya merasakannya dengan pengalaman ini, sebenarnya kepemimpinan militer, sipil itu mirip-mirip aja. Mirip-mirip. Prinsip-prinsipnya sama. Yang penting itu kan perhatian anak buah, kita kasih contoh. Itu prinsipnya sama semua menurut saya di militer maupun sipil. Nggak ada bedanya. Cuma kalau dengan tentara kita harus tegas. Lurus gitu. Kalau di sipil ini masih mungkin bahasanya diganti, tapi tetap tegas. Kita bicaranya kata-katanya diganti. Iya, jadi kita ganti kata-katanya, cara bicaranya, dan ini perlu dilatih. Perlu dilatih dan tidak sebentar ngelatihnya, harus dicoba terus. Dan saya bersyukur di Bakamla ini saya punya kesempatan itu untuk bagaimana saya bisa pernah di militer, sekarang pernah di sipil, dan wawasan dan kemampuan itu mudah-mudahan bisa menunjang pekerjaan saya maupun mungkin karir saya ke depan gitu. Banyak juga yang mengenal Pak Irfansyah ini bukan hanya sebagai perwira laut saja, tapi juga sebagai figur dokter. Yang punya pandangan multidisiplin Bukan dokter, gitu. ya? Bukan dokter ya Pak, dokter. Nah, gimana nih Bapak menerapkan ilmu akademik dan juga pengalaman lapangan ini agar saling berkesinambungan dalam memimpin Bakamla? Ya, memang kebetulan disiplin ilmunya saya kan ngambil manajemen strategik. Ya, jadi sangat berhubungan saya untuk mengelola sebuah organisasi gitu. Apalagi sebagai kepala atau komandan atau panglima atau nanti jadi apa. Dan ilmu ini sangat berhubungan dengan kultur dari organisasi itu sendiri, bagaimana manajemen di organisasi, bagaimana meningkatkan istilahnya kinerja di organisasi, itu sangat berguna sekali. Dan sekaligus ya pertama nambah ilmu juga pasti. Saya juga ingin memberi contoh kepada anak-anak saya gitu, bahwa nuntut ilmu itu nggak ada batas waktu. Walaupun sudah umurnya kepala 5 gitu, nuntut ilmu itu tidak ada salahnya gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi contoh juga, ngasih motivasi dan inspirasi orang lain bahwa kita terus belajar, tidak pernah cukup untuk belajar gitu. Nah, sebagai spesialis isu laut nih, Bapak melihatnya tantangan strategis di kawasan maritim Indonesia ke depan seperti apa sih Pak? Melihat juga tantangan geopolitik kawasan saat ini. Iya, memang sampai saat ini kita merasa tenang-tenang aja nih. Merasa tenang-tenang aja, dan perlu kita ingat bahwa kita tidak boleh terlena dengan ketenangan yang kelihatannya damai gitu, karena situasi geopolitik itu dapat berubah suatu waktu. Kita di kawasan Indo-Pasifik ini cepat sekali perubahannya, ada isu sedikit aja sudah berubah, dan kita juga waspadai konflik-konflik walaupun bukan di Indonesia, tapi ada pengaruh dan spill over-nya ke kita. Jadi dampaknya bisa sampai ke kita. Dampak ekonomi, dampak keamanan, dan macam-macam. Jadi, dan Bakamla sebagai komponen cadangannya Angkatan Laut nanti, bila ada situasi yang menuntut kita bergerak bersama-sama dengan Angkatan Laut. Oleh karena itu kita siapkan seluruh personil Bakamla ini untuk siap untuk itu. Makanya sementara komandan-komandan kapal di Bakamla ini mereka semua dari Angkatan Laut. Karena pada saat dibutuhkan mereka sudah paham taktik, sudah paham strategi, komunikasinya, prosedur dan perhitungan-perhitungannya. Mereka sudah paham semua, dan mudah-mudahan tidak susah menyatu dengan Angkatan Lautnya. Begitu dibutuhkan kita langsung bergerak dan langsung jalan, saling paham gitu. Oke. Pak, ada pesan khusus nggak dari Pak Prabowo Subianto untuk mendukung Asa Cita nih, khususnya ke Bakamla? Dari Pak, sebenarnya nggak banyak. Beliau cuma minta lautnya aman dan tenang dan kondusif. Dan kondusif, keamanannya kondusif untuk pembangunan. Dan kita berusaha keras untuk itu, bahwa nggak ada pilihan lain. Kita namanya penjaga laut, ya kita jaga laut seaman-amannya, senyaman-nyamannya bagi pengguna laut. Dan mudah-mudahan, dan kita sudah tekankan ke seluruh personil dan seluruh satuan kita di bawah, dimanapun kita berada, kita harus bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya.
dan yang paling penting bisa mendukung dan membantu pembangunan Indonesia menuju Indonesia maju dan Indonesia Emas nanti 2045. Baik, mungkin terakhir Pak, strategi dan kebijakan Bapak dalam mengembangkan Bakamla ke depannya akan seperti apa? Ya, banyak yang masih perlu dilakukan ya di Bakamla ini. Yang pertama, legalitas. Ini menurut saya sangat vital karena kita berangkat dari situ. Banyak dari luar mempertanyakan kadang-kadang Bakamla itu Coast Guard bukan sih kan gitu. Kewenangannya apa? Kewenangannya apa sih? Nah, ini legalitas ini memang kita butuhkan. Semua instansi lain itu punya undang-undang masing-masing. Seperti misalnya undang-undang TNI sudah punya, Polri juga ada undang-undangnya, Perikanan punya undang-undang, Bakamla ini kita belum punya undang-undang sendiri. Kita usahakan itu. Selain itu juga kita juga akan meningkatkan jumlah aset kita, aset patroli. Tadi saya sampaikan kita pengen beli pesawat, kemudian mau nambah kapal dengan segala kemampuan. Kalau memang belum cukup, kita upayakan dengan teman-teman instansi yang lain. Selain itu kita meningkatkan Bakamla secara kelembagaan, lembaga yang profesional. Kita juga walaupun tegas, kita juga humanis, gitu-gitu. Dan sehingga kita jadi membantu di laut, bukan jadi malah jadi pengganggu gitu. Kita selalu berusaha untuk itu. Personil yang ini sampai sekarang cuma Bakamla ini masih rekrutmennya melalui pemerintah. Jadi kita dipilihin oleh pemerintah, tesnya melalui BKN. Harapan ke depan Bakamla bisa rekrut sendiri. Dan kita punya rencana, Mbak Dian, kita rencana membuat Akademi Coast Guard Indonesia. Dan kita sudah ada lahan, tapi memang perlu bikin kajian dulu untuk diusulkan ke pemerintah sehingga kita bisa rekrut sendiri, bisa cetak sendiri calon-calon ksatria penjaga laut Nusantara ini sehingga ya bisa lebih profesional. Itu aja. Luar biasa. Terima kasih Bapak Terima sudah kasih mengizinkan sama-sama, kami untuk berkeliling di kapal Bakamla. Kapan Iya. lagi kan Pak? Iya, saya juga senang iNews bisa main-main ke kapal, ngeliat kapal kondisi kita, dan juga saya juga mengundang nih semua masyarakat, tidak hanya anak sekolah, karena kapal ini juga kapal negara, uang rakyat. Boleh berkunjung kapan aja, di mana ada kapal Bakamla, sandar, main-mainlah sambil belajar bersama-sama, sambil siapa tahu jadi personel Bakamla di masa yang akan datang, dan senang sekali itu. Cuma saya mau pesan ini sama seluruh masyarakat Indonesia dari bawah sampai paling atas. Ikuti langkahku, bangun lautmu, jayalah bangsamu. Merdeka. Luar biasa. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak Irfansyah sudah bergabung bersama dengan Ya, One on terima One kasih hari banyak, Mbak ini. Dian. Terima kasih Ya. Bapak. Ya pemirsa, itu tadi merupakan wawancara saya bersama dengan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Irfansyah. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana peran dari Bakamla dalam menjaga keamanan laut Indonesia dan juga visi-visi strategis yang akan dicapai oleh Bakamla dalam mengembangkan Bakamla dan juga tentunya untuk memperkuat ketahanan maritim Indonesia. Saya Dian Mukti pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.